Siap, latihan, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Sekarang ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Boleh disebutkan satu-satu? Tiga. Satu orang saja yang menyebutkan, boleh? Iya, Hairul. Siapa aja? Suhu, kita belajar tentang konversi suhu. Kemudian kalor, mempelajari tentang perpindahan kalor. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang pemuaian. Apa? Nah, kalian bisa lihat di sini, ketika kabel yang dipasang agak kendur, itu alasannya kenapa? Ada yang bisa mengungkapkan? Iya, Putri, boleh? Perkenalkan, nama saya Putri. Jadi jawabannya adalah karena kabel ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kabel listrik putus saat menyusut di malam hari dan terjadi atau Betul sekali. Coba perhatikan di sini. Terlihat bahwa kabel ini terlihat lebih kendor ketika dipasangkan. Kenapa sih, Bu? Karena jika kalian perhatikan kabel pada siang hari terlihat kendor. Jadi kurangnya ukuran, malam hari pemuaian bertambah. Sedangkan pada malam hari itu lebih dingin. Maka dari kabelnya itu akan mengalami penyusutan. Bisa dibedakan sendiri, terlihat ya. Pada siang hari terlihat jelas di sana. Terlihat gambarnya jelas ya? Jelas. Kita bisa lihat ya. Pada siang hari itu terlihat bahwa kabelnya itu ketika dipasang dan terlihatnya itu lebih kendor. Sedangkan tujuan dari pemuaian itu apa sih? Nah, kita akan belajar mengenai menjelaskan materi tentang pengertian dari pemuaian. Kedua, kita akan mengetahui contoh-contoh pemuaian yang terjadi di lingkungan sekitar itu ada apa aja. Nah, tadi merupakan ketika pemasangan kabel di kendur itu ya karena itu merupakan salah satu contoh dari pemuaian. Pemuaian apa sih, Bu? Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke? Ya, gimana Nabi? Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda kurang besar, yang lebar, ambil, luas maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor. Iya, betul sekali. Beri tangan untuk Abi. Bahwa pemuaian ini yaitu perubahan ukuran suatu benda akibat benda apa sih, Bu? Benda terjadinya suatu benda luas, kemudian panjang sama volume. Itu akan mengakibatkan kenaikan suhu disebabkan oleh panasnya suatu kalor. Kalau panas ya. Kenapa benda ketika dipanaskan itu akan terjadi suatu pemuaian, sedangkan ketika benda didinginkan itu akan terjadi penyusutan. Benda dipanaskan, pemuaian itu seperti pada tadi yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kabel listrik yang sebagai apresiasi kita pas di awal pembelajaran, ya, ketika benda dipanaskan atau kan kalau misalkan ada kabel dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Ibu, apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan mengetahui pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, oke Bu, zat padat itu terjadinya pada bentuk apa aja sih? Yang pertama ada panjang, ada volume, sama luas. Yang ketiga,
Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Zat cair dan zat gas. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai pemuaian pada zat padat. Ibu, apa aja sih pemuaian zat padatku? Nah, contohnya kita dapat mengetahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa ketika pemasangan suatu rel itu akan adanya celah seperti yang di samping bisa diperhatikan. Celah ini yaitu dapat menghindari bertambahnya panjang suatu pemuaian panjang. Itu untuk mencegahnya terjadinya suatu benda akibat adanya pemuaian. Nah, di sini ada alfa, ya kayak gini alfa ya disebutnya. Alfa delta L per L0 dikali delta T. Alfa itu apa sih, Bu? Nah, alfa itu seperti ini, disebutnya koefisien Y panjang. Koefisien Y panjang itu besarnya sudah ditentukan, yaitu 0,0002 yang kayak gini delta suhu. Ibu, rumus dari pertambahan panjang itu dikurangi L1 dikurangi M. Ibu, ini tuh gambar apa sih? Kalian pasti berpikir kayak gitu. Ketika kita memanaskan air, ini air yang sedang dipanaskan ya. Nah, suhu mulanya 70 derajat. Kemudian setelah beberapa saat suhunya akan naik menjadi 100 derajat. Kemudian ketika air mendidih akan naik lagi ya? Jadi 180 derajat. Nah, dapat disimpulkan bahwa contohnya pemuaian zatnya itu ketika kita memasak suatu air. Ketika air mendidih itu termasuk dari contoh perubahan apa? Perubahan pada zat cair. Oke, Ibu, pemuaian zat cair itu apa saja sih yang mempengaruhinya? Kan tadi yang mempengaruhinya pemuaian zat padat itu semuanya ya, mengenai panjang mempengaruhi, volume mempengaruhi, kemudian luas mempengaruhi. Nah, sedangkan zat cair itu tidak mempengaruhi, hanya saja yang mempengaruhi cuma volume. Dapat dipahami? Ya, itu pemuaian zat. Dapat dilihat bahwa contohnya itu terjadi pemuaian balon ketika terjadi panas dan dingin. Ketika kita melakukan, misalkan ini air panas nih, ini botol, ini di atasnya kita kasih suatu apa ini? Balon. Ketika air panas, posisi balon mengalami perubahan tidak? Karena kenapa? Karena di dalam air panas ini terjadi pemuaian panas dari balon. Nah, menyebabkan balon ini berubah karena suhu. Pemuaian gas pada balon saat terkena panas. Ketika kalian bermain balon di terik matahari, nah, kemungkinan besar balon itu akan mengalami pemuaian. Ketika balon ditempatkan di matahari, kira-kira balonnya itu akan gimana? Karena terjadinya pemuaian, gas yang ada di dalam akan keluar. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 Ibu pertama Abdul Gofur, ada ya? Adi Rizky, Maharani, Dipa Tujuria, Rosita Puji Juria, sama Rizky Barahmat, Sahrul Silvi Sintia, sama Yola. Betul? Silakan kalian membentuk kelompok ya. Silakan yang di sana, yang di sini
boleh ke depan. Yang di sini, yang di ini. Bawa ke sini. Kemudian dari itu ya. Jadi kayak menggunakan kasih nama kelompok, nama panjangnya ingat ya. Kemudian absennya sama kelasnya. Oke. Nanti Ibu bimbing satu persatu, silahkan. Sini. Silahkan kalian tambahkan. Ibu, saya izin menambahkan angkat tangannya ya. Oke, nih Gina akan menjelaskan jenis pemuaian pada zat padat yang terjadi pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama boleh Pemuaian pada kaca rumah, ya, yang pertama. Yang kedua rel kereta api yang belok karena panas, ya, yang ketiga kabel kapal yang lebih kendur ketika siang hari. oke, beri tepuk tangan lagi satu kali lagi. Menjelaskan pemuaian yang terjadi pada zat cair. Zat cair siapa? Yang menjelaskan tadi zat cair? Iya, boleh sebelah sini. Air yang sedang mendidih dan mengeluarkan air Yang raksa pertama, kedua, air raksa pada termometer. Ketiga, gelas yang pecah karena diisi dengan air yang sangat panas. oke, beri tepuk tangan. Ketiga. Kedua, Kendaraan yang meletus terkena panas. oke, betul sekali. Apresiasi sudah paham mengenai contoh-contoh dari pemuaian itu sendiri. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai contohnya? Contoh dari peristiwa pemuaian sudah paham semua? Ada yang belum? Oke, selanjutnya. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Dengerin ya teman-teman. Halo, jangan bercanda. Iya, perkenalkan nama dulu, kemudian boleh berdiri, boleh duduk. Mau duduk apa berdiri? Berdiri. Maksudnya mah berdiri ya? Iya, Berdiri. Kasihan Bu. Hah? Duduk pasien. Pasien kenapa? Giginya. Gimana? Perkenalkan, nama saya Rafan. Ya. Menyimpulkan Mengenai materi pemuaian. Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda karena adanya perubahan suhu pada benda tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Contoh penerapan pemuaian adalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan kaca jendela, yaitu memberi celah agar mengatasi dampak pemuaian. Kemudian Kabel jaringan listrik yang dibuat kendur, sehingga jika udara dingin atau malam hari kabel tidak putus akibat dari penyusutan.
Beri tepuk tangan untuk Hairul. Selanjutnya, namanya siapa? Hairul Ilmi. Boleh suaranya dikencangin lagi karena tidak terlalu belajar di sebelah sana. Apakah ada dampak negatif dari pemulihan itu yang dua kali? Katanya, kata Hairul masih kedengeran nggak? Suaranya masa cowok kecil banget. Ayo dong, suaranya harus kecil dong. Apakah ada dampak negatif dari pemulihan itu dapat dicegah, Bu? Iya, tentu ada. Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Oke, topi-topi. Itu kan dia, Bu. Perkenalkan nama saya Gina. Iya. Ya tentu saja bisa dicegah. Contohnya jendela, pembentukan selang, Supaya kenapa? supaya tidak Oke, betul sekali. Beli tepuk tangan untuk Gina. Pemulihan itu dapat dicegah. Salah satunya ketika Gina menjelaskan suatu kaca ketika tidak diberi celah akan mengalami apa? Pecah karena adanya proses pemuaian. Lagi LKPD-nya. LKPD yang tadi silakan perhatikan bersama. Di situ kan ada tugas mandiri. Berarti dikerjainnya berapa? Mandiri. Satu orang satu orang. Silahkan kalian tulis di buku soal itu, kemudian kasih nama, kelas, kemudian diisi. Boleh di kertas lembar. Silakan ya. Cukup sampai 5 menit. Kalau misalkan 5 menit waktunya sudah habis, ada salah satu anak yang sudah, boleh angkat tangannya. Tugas mandiri. Hanya dengerin. Ngobrol baik. Iya, 3 soal. Jadi 3 soal ini tugas mandiri. Jadi tugas mandiri itu dikerjakan sendiri. Di buku masih? Iya, boleh di kertas lembar itu buat jadi nilai kalian, nilai individu. Soalnya juga ditulis. Ibu kerjakannya di rumah. Iya, di kelas boleh kalau nggak ada pelajaran. Boleh dikemas? Waktunya sudah cukup? Nggak istirahat dong. Nah, oke. Besok kita setelah mempelajari materi mengenai pemuaiannya, kita akan mempelajari mengenai menghitung pemuaian, yaitu latihan soal lagi, tapi lebih ke menghitungnya yang tadi sudah dijelaskan sekilas di pertemuan berikutnya. Untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan ke depan. Untuk soalnya silahkan ditulis. Kalau sudah, yuk kirimkan terlebih dahulu. Pertemuan berikutnya akan menghitung apa? Pemuaian. Latihan ya. Lebih ke latihan. Ya, silakan kalian ke tempat duduknya, dirapikan dulu lagi. Udah? Nanti makannya jangan makan dulu. Iya, nanti makannya. Sudah? Sudah? Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih untuk kelas 7D. Semangat terus belajarnya, semoga